yang sempat hadir pada siang hari ini, yang saya hormati para tenaga gizi, yang saya hormati para fasilitator TPK yang sempat hadir, yang saya hormati para anggota tim pendamping keluarga, yang saya hormati Satgas Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan identifikasi kasus stunting pada siang hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya jualah sehingga pada hari ini kita masih berkesempatan untuk hadir di tempat ini dalam kegiatan identifikasi risiko penyebab stunting pada kelompok sasaran. Tak lupa pula salam dan selawat tetap kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi idola kita, Nabi panutan kita yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu sekalian, kegiatan percepatan penurunan stunting kita pada hari ini sudah berada pada tahap identifikasi kasus. Jadi kegiatan audit kasus stunting adalah salah satu rencana aksi percepatan penurunan stunting yang disusun di dalam Berban BKKBN nomor 12 tahun 2021 sebagai tindak lanjut daripada Perpres 72 tahun 2021. Kasus stunting ini dilakukan dengan tujuan untuk yang pertama, untuk mengidentifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran. Jadi pada hari ini kita diharapkan akan berembuk ya, siapa-siapa yang akan kelompok sasaran apa saja yang harus kita ajukan di audit nanti. Jadi setelah identifikasi stunting ini akan ada kegiatan audit yang dipimpin oleh tim pakar, kemudian akan dilakukan diseminasi. Yang kedua, tujuan yang kita ingin capai pada identifikasi kasus ini adalah mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting, kemudian menganalisis faktor risiko terjadinya stunting, dan kemudian memberikan rekomendasi penanganan kasus, perbaikan tata laksana kasus pencegahan yang harus dilakukan. Nah, untuk efektifnya waktu akan kita persilahkan Bapak Kepala Dinas P3AP2KB untuk membuka acara kita dengan resmi. Untuk ini kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wa salaman ala Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan banggakan Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini diwakili oleh Sekretariat di unsur BKKBN yang sempat hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena walaupun ada sedikit terjadi distorsi. Jadi tadi saya kira acaranya tanggal 18, padahal itu acara lain. Ya maklum sudah tidak muda lagi, walaupun masih kelihatan muda ya. Saya kira, sehingga saya tidur. Nah, ternyata tertidur. Ya. Tapi tidak mengurangi nilai. Sekaligus saya juga mohon maaf. Kita berharap bahwa karena kita ini selain cukup terpuruk di dalam penanganan stunting, sehingga dievaluasi itu beberapa kali evaluasi Pak Wakil tidak pede untuk menghadiri acara-acara yang terkait evaluasi, baik evaluasi di tingkat provinsi maupun di nasional. Nah, mudah-mudahan kita lewat kerja ikhlas kita, kerja cerdas kita, bisa memberikan hasil yang terbaik nanti ke depan insyaallah. Kemudian mari kita berselawat kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah atau contoh teladan bagi kita semua, di mana memang Rasulullah sudah mengajarkan profesionalisme. Dia katakan seperti ini, kalau mau
urusan itu hancur, berikanlah kepada yang bukan ahlinya. Ya, mudah-mudahan kita ini, dan yang kedua itu adalah semangat, keinginan untuk berhasil. Karena kalau skill saja tidak cukup tanpa dibantu dengan semangat, keinginan. Ya. Bahkan kadang-kadang biasanya kita tidak perlu orang hebat, tetapi kita butuh orang yang mau betul-betul. Ya, untuk selanjutnya sebenarnya secara perizinan ini juga andaikan jalan, mudah-mudahan sudah jalan. Kita kan punya pendamping keluarga. Jadi di level bawah ada 3 pendamping keluarga yang diharapkan melihat keluarga yang berisiko stunting atau juga memang yang sudah terpapar stunting. Itu yang harus dilihat-lihat, dianalisa, dilaporkan melalui program Ismil. Dan nanti juga di situ kan akan muncul permasalahan. Apa yang menjadi permasalahan itu yang dibawa ke Lokakarya Mini ya. Di Lokakarya Mini kan tentu ada bahasan penajaman mana kira-kira apa case atau kasus yang paling banyak muncul untuk dijadikan role model nanti pada saat AKS. Ya. Jadi kita ini berharap bahwa memang teman-teman sudah ada yang dipersiapkan untuk kita analisa. Tentu masing-masing dari puskesmas tenaga gizi sudah ada yang mau dianalisis. Iya. Memang ada saya juga sebenarnya mulai bingung ini dengan keadaan ini, karena di teori awal itu yang seharusnya itu di AKS itu kan di samping kita lihat memang pertumbuhan badannya ya, pertumbuhannya bagaimana tinggi badannya, juga memang kita sudah harus lihat perkembangan kognitifnya. Nah, itu di aplikasi yang dominan itu adalah pertumbuhannya. Sampai hari ini kita belum punya alat untuk melihat seperti apa perkembangan kognitifnya. Sehingga kadang-kadang ada kesalahan persepsi ketika kita katakan bahwa kamu sudah keluarga anakmu sudah terpapar stunting. Ya, dia tidak, dia lincah, dia pintar. Padahal memang tinggi badannya tidak memungkinkan sesuai dengan usianya. Nah, barangkali ini bisa menjadi jawaban. Salah satu mungkin kan tidak mungkin kita audit semua ini persoalan, ya tidak mungkin untuk melihat perkembangan otaknya, perkembangan kognitifnya, hal yang tidak mungkin. Itu butuh anggaran besar. Tapi andaikan ada anggaran besar, semua yang terpapar stunting itu harus dilihat dia punya pertumbuhan kognitif, sehingga barulah kita bisa menyatakan bahwa dia sempurna memang positif stunting. Kalau itu teori awal kan seperti itu teorinya, gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis ya, atau terinfeksi penyakit secara terus menerus yang menyebabkan pertumbuhan fisiknya itu terhambat dan juga tumbuh kembang otaknya itu gagal. Artinya ada keterbelakangan. Sebenarnya di kita ini di program kita ada namanya BKB, Bina Keluarga Balita. Di situ ada alat permainan edukatif yang tapi tidak jarang. Padahal sebenarnya kita sudah bisa lihat ketika kan ada permainan pada usia-usia tertentu, dia sudah harus bisa bermain seperti ini. Misalnya pada usia sekian dia sudah bisa merangkak. Ternyata tidak, misalnya yang bisa merangkak cuma bapaknya, misalnya kan lain persoalannya. Makanya ini tidak bisa dijadikan alat untuk mengukur karena tidak serentak dan tidak masif. Sehingga ini walaupun hanya beberapa, ini bisa dilihat salah satu case kita yang akan menjadi model. Perlu juga dilihat analisa terkait dengan perkembangan kognitifnya, dan ini ahli anak. Jadi biasanya yang sibuk ini bertengkar menganalisa itu antara ahli anak dengan ahli gizi. Ya ini terkait karena memang di teori itu mereka yang punya kepentingan besar dan mereka punya kompetensi. Ya mudah-mudahan nanti pemilihan kasus-kasus kita ini bisa mewakili semua jenis-jenis
persoalan atau problematika yang dihadapi oleh kita kan, dan mudah-mudahan ini bisa memperbaiki. Karena kalau saya tidak salah itu waktu saya mendampingi keluar di Jampea kan ada kegiatannya itu yang operasi katarak, ada salah, mudah-mudahan tidak salah ya, ada salah seorang anak bidan itu di, kalau saya tidak salah di apa itu di sebelahnya Benteng, katanya juga orang puskesmas yang bicara bahwa dia juga terpapar stunting. Ada juga dia anak guru di sini, tapi dia membantah, dia bilang tidak, anak saya lincah. Ini di Tendro. Ada kasus seperti ini. Ini kan perlu dilihat dengan baik, karena pasti mereka tahu juga. Kalau dikatakan bahwa dia tidak piawai, seharusnya mereka lebih tahu. Apalagi termasuk guru juga perlu. Pasti dia merasa terlecehkan ketika anaknya dikatakan stunting kan? Karena dia punya kemampuan secara ekonomi, punya kemampuan untuk memberikan biaya untuk mendanai anaknya agar kebutuhan gizinya terpenuhi. Di lain sisi juga dia punya pengetahuan. Tapi justru kasus-kasus seperti ini terjadi pada orang yang menurut kita tidak mungkin terjadi. Ya. Iya, ini sekedar masukan saja bahwa ada problematika yang seperti itu. Saya rasa nanti kita berharap teman-teman bisa menghasilkan kasus yang komprehensif dan bisa mewakili seluruh elemen persoalan, baik itu tumbuh kembangnya secara fisik, tumbuh kembang dan varian-varian lain yang bisa. Dan saya ingin bahwa Pak Satgas ini turut aktif memberikan masukan pada pertemuan ini. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf karena saya ternyata tidak mendalami. Mulai sakit-sakitan, pinggang juga sudah mulai terasa sakit. Saya tidak selincah lagi waktu saya jadi camat. Kalau itu camat tumbuh kumis. Nah, sekarang karena di Bombardier perempuan cukup kumis dan saya sudah mulai bermain. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi AKS, persiapan AKS analisa kasus stunting saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf atas kekurangan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, itu salah satu bagian daripada intermezzo, karena saya lihat suasananya memang perlu kita sedikit ketawakan, bukan sengaja untuk mengeksploitasi sesuatu. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis atas sambutannya. Selanjutnya saya persilahkan Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili untuk memberikan sepatah dua patah kata tentang kegiatan kita tentang percepatan penulisan itu. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Presiden, yang saya hormati Ibu Kadis, yang saya hormati para kepala puskesmas, yang saya hormati Pak Kadikesmas, Pak, yang saya hormati seluruh petugas DC puskesmas yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesempatan, waktu yang longgar untuk mengikuti kegiatan ini. Baik, saya sampaikan bahwa mohon maaf dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang saat ini ada di Makassar, itu langsung masuk di Sopeng. Jadi beliau tidak sempat ada di sini. Beliau minta supaya diwakili pada saat ini. Jadi memang
ada pepatah tidak ada rotan ataupun nyari, saya kira seperti itu. Baik, terkait dengan stunting memang ya sudah datang ini di depan saya para ahlinya, petugas gizi, Pak Purwani dan saya berharap kita mensupport kegiatan-kegiatan stunting ini karena kita minggu lalu salah satu SK Bupati percepatan penurunan stunting itu ketuanya Pak Wakil sendiri, jadi tidak diserahkan ke OPD teknis, sehingga ini artinya SK ini dikeluarkan dengan sangat urgent sampai ketuanya itu langsung diserahkan ke Pak Wakil Bupati. Jadi alhamdulillah pada saat pendataan itu minggu lalu Dinkes termasuk OPD kita yang tidak terlalu mensupport data stunting minggu lalu. Saya mengikuti OPD teknis Dinkes, setiap data yang dicari itu kosong. Padahal timnya sendiri namanya percepatan penurunan stunting. Jadi data yang dibutuhkan, saya ambil contoh tablet tambah darah anak remaja kita itu tidak terisi, nol. Setelah saya diberi kesempatan Pak Wakil, kenapa bisa tidak ada data ini dari Dinkes? Saya bilang ini tim pada semua itu di bawah Kesmas Pak. Di bawah Kesmas ada di Damusnya, ada di Samsia dan seterusnya ada. Tapi kosong. Kemarin saya berkoordinasi dengan Pak Yudi, Bapeda, alhamdulillah sudah sebagian terisi. Jadi ini kalau percepatan ya semuanya harus cepat. Data yang tersedia kenapa kosong itu tidak cepat namanya. Yang cepat kalau data tersedia ini cepat dijemput. Jangan duduk saja dijemput. Karena kalau memang kita sama-sama duduk saja kita tahu bahwa ada data tapi tidak dijemput, ini akibatnya kosong. Alhamdulillah kemarin saya tanya Pak Yudi di Bapeda dengan Ibu Kadi, katanya sudah sebagian besar terisi dari sekian data yang dibutuhkan itu. Masih ada satu bagiannya, ada satu masih kosong. Tapi sudah artinya kalau saya hitung persentase sudah 90% dukungan kita dari Dinas Kesehatan, data itu sudah terisi. Jadi alhamdulillah. Tapi ini kejadian menurut saya jangan terulang. Bisa ditelepon Pak Kadis, bukan? Bisa ditelepon Sekretaris Dinas Kesehatan bahwa kami yang akan mengakuiti staf kami supaya ini bisa bergerak. Kan ini namanya tim percepatan, semuanya harus cepat. Jangan ada perlambatan di situ. Nanti kita pertemuan, kenapa kosong ini data Dinkes? Padahal saya sampaikan bahwa data ini tersedia. Jadi alhamdulillah minggu lalu kosong, hari ini sampai kemarin itu sudah terisi. Nah, terkait dengan dukungan kami siap mendukung apa yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan tugas pokok kami di Dinas Kesehatan bersama seluruh UPT kami, baik rumah sakit maupun UPT Puskesmas, gudang farmasi. Kami siap mensupport apa yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dinas kami dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk bekerja sesuai dengan SK percepatan penurunan stunting. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atau yang mewakili dalam hal ini Pak Sekdi. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama pemaparan data dari tim Satgas
tentang capaian pendampingan dari setiap TPK yang ada di daratan, ya, karena pada audit kasus stunting pertama ini kita akan fokuskan dulu di audit khusus di daratan dulu, di 6 kecamatan. Nanti setelah audit kasus 2 baru kita beralih ke kepulauan. Untuk itu kepada Bapak Satgas Pak Radiansa, kami persilahkan untuk memaparkan data-data hasil capaian daripada tim pendamping keluarga. Pada Bapak Satgas dipersilahkan dengan hormat. Stunting Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi kegiatan ini hari terkait audit kasus stunting. Yang pertama itu identifikasi dan seleksi kasus stunting. Jadi untuk kegiatan audit kasus stunting ini kita sudah jelas bahwa ada SK pengurus dari wakil sendiri, wakil bupati. Dari situ dia wakil bupati sebagai penanggung jawab. Kemudian ketua itu dari BKKBN, BP3, P2KB, wakil ketua dari Dinas Kesehatan, kemudian juga tim teknisnya itu dari instansi atau lembaga, kepala puskesmas atau dokter, bidan, tenaga gizi puskesmas, kepala rumah sakit, kepala unit yang mengkoordinasikan PKBIS. Kemudian ada juga camat, PLKB, tim pendamping keluarga. Kemudian ada juga tim pakar. Kalau tim pakar ada 4, yaitu dokter spesialis anak dan objin dan psikologi, kemudian dokter spesialis gizi anak. Kemudian langkah-langkah dalam kegiatan tim audit kasus stunting itu yang pertama kan dari pembentukan tim audit kasus stunting sudah. Kemudian untuk kegiatan hari ini terkait identifikasi potensi dan seleksi kasus audit kasus stunting. Jadi hari ini kita perlu sepakati dulu sebelum kita identifikasi kasus atau pengisian lembar kertas kerja. Yang pertama itu kita harus sepakati dulu. Yang pertama data sasarannya kita. Karena sasaran untuk diadakan audit kasus stunting itu ada 4, yaitu Jatim, Bumil, Paskasalin, dan Baduta. Jadi yang perlu kita sepakati dari 4 sasaran ini, yang sasaran mana yang perlu kita identifikasi. Karena memang terkait audit kasus stunting ini kita sudah terlambat. Karena sebenarnya ini bulan Juli harus sudah selesai, sudah jalan. Kita sudah terlambat, jadi kita baru adakan pertemuan hari ini. Dan kemudian saya meminta maksudnya pendapat dari forum terkait peserta yang perlu diaudit. Maksudnya ini kita sepakati yang mana, Jatimnya atau Bumilnya, Baduta atau Paskasalin. Kalau dari saya sendiri, maksudnya kalau saya sendiri karena memang yang terlambat, kemudian kita khususkan juga untuk di daratan saja, kecamatan daratan. Yang di pulau mungkin nanti kita akan lakukan lagi di audit kasus stunting yang kedua. Jadi maksudnya kalau dari saya sendiri yaitu Bumil dan Baduta. Ya, cocok. Iya. Kita sepakati dulu Bumil dan Baduta. Kemudian juga ini sumber datanya harus disepakati. Yang pertama sumber data terkait Bumilnya, kemudian Badutanya. Sumber data dari puskesmas. Sumber data itu kan ada dari Dinas Kesehatan sendiri, ada dari BKKBN sendiri. Jadi kemudian begini, kalau terkait
di BKKBN itu ada namanya pendamping TPK, data pendamping TPK yang di input pada aplikasi Alsimil. Jadi di situ ada data Jatim, Bumil, Paskasalin dan Badutan. Kemudian juga ada data yang dari Dinas Kesehatan sendiri itu data EPPGBM. Sini saja. Jadi bagaimana kalau yang Bumil dari aplikasi Alsimil dan Ya. Badutanya dari EPPGBM? Ya, saja nih. Iya. Begitu. Ini deh, foto dia. Tebak. Kemudian juga Ya, mau- ini yang EPPGBM yang saya tahu itu rilis Februari dan Agustus. Jadi kita mau menggunakan data yang Februari 2023 ataukah ada updatean per bulannya di masing-masing posyandu atau di. Nah ini juga yang perlu disepakati. Apakah kita mau menggunakan data EPPGBM yang Februari 2023 atau yang update bulan Juli kemarin? Yang terbaru. Iya. Ini. Nah, jadi mungkin kalau persoalan data yang data update terbaru mungkin nanti perlu kami dari Dinas BKBN perlu koordinasikan dengan Dinas Kesehatan terkait data yang terbarunya. Jadi untuk sekarang sasaran sudah ada Baduta dan Bumil, kemudian sumber data sudah jelas dari Alsimil dan EPPGBM. Kita mau sepakati dulu, maksudnya disepakati di sini yang mana contohnya dari dilihat di tabe ibu. nilainya. Kita ambil cake. Sama habis. Jadi kalau hanya cuma cake-nya yang muncul 84. 84 ibu hamil. Bisa tidak dipadukan langsung cake dengan adennya. Ya itu kita harus satu gini. Kemudian AB. AB beresiko. Tinggal 30. Itu kalau yang kedua itu yang bareng yang itu, yang bareng yang ini Pak. Ya itu mau yang Ini dua. anu di HP-nya, ada juga di cake-nya ya. Sangat beresiko. Ah, Rendah harganya. sangat berisiko itu. Kemudian lagi kita mau sepakati maksudnya di sini Daratan. tadi udara kan saya dulu ya. Ya, tanggal penginputan jangan sampai melahirkan. Daratan. Benteng, Bonto Haru, Bonto Manai, Bonto Matene, Bonto Sikuyu. Daratan. Daratan. Tinggal 18. Dapat pun. 18. Nomor Mungkin tahu lah. Ya, teman-teman tidak ada penyuluhan. Mungkin tahu. Mungkin ya Mas, nggak ada kayaknya harga sama. Oh, masih memang Semoga ada yang satu kecamatan. Ini juga yang perlu nanti. Apakah betul tidak yang di situ? Tidak ada yang lihat, tapi mungkin ada yang HB. Yang cake mungkin ada, atau ada yang cake. Ada yang bangsa. Sedangkan yang kita butuhkan di sini dua, HB dan cake. Aman tahu. yang terbanyak Pak Radit. Kemudian juga
Persoalan anunya ini yang siapa tahu sudah melahirkan. Ada. Ya, jajah kita lihat satu-satu. Ada satu-satu nama siapa yang pertama? Mana tanggal anunya nih? Tanggal Penginputannya. usia kehamilan ya? Ya betul. Itu belum. Ini baru 10 bulan, 10 bulan. Minggu. Ini masuk tidak? Masih. Kemudian yang 26 bulan, minggu, 26 minggu. Jadi di urutan ini. Oh, Terbalik itu kan 18 bukan 16. Untuk si Kuyu. Kapan? Hah? Satu lagi. Lima. Ini juga kan di lembar kertas jama itu ada berat badan saat lahir, ya kan? Berat badan dan tinggi badan sekarang dimaksud saat ini. Jadi berarti saat turun lama nanti harus turun lagi. Iya. Jangan sampai kita ambil dari data yang kemarin yang pertimbangan ternyata berubahnya nanti turun tim pakar nomor-nomor itu. Bagaimana caranya? Jadi sepakat begini dulu, selesai ini. Kemudian kita masuk di wanita. Tapi ini untuk wanita nanti paling aman nanti sampai 19 sampai 17. Ya. Dengan 17 kata tadi kesepakatan tak menggunakan data terbaru bulan Juli. Dari perlu kami koordinasi lagi dengan Dinas Kesehatan terkait data penimbangan di bulan Juli. Kalau tadi kita sepakati menggunakan data untuk wanitanya menggunakan data EPPGBL, kita sepakati EPPGBL
Kemudian kita sepakati juga dari maksudnya dari PPN kita sepakati, baru dari kesepakati dari PPN. Kemudian kita sepakati data terbarunya. Yang Juli kemarin terakhir. Dari sekarang di sini kita menggunakan data lama dulu, maksudnya nanti saya sortir sendiri yang terbaru. Cuman saya perlu kita sepakati di sini yang mana masih indikator yang untuk diaudit. Misalkan di sini sangat pendek, gizi kurangnya, ataukah sangat apa? Berat badan per umurnya, tinggi badan per umur, dan berat badan per tinggi badan. Baik, kan ini BNPL Badunta. Kan kalau di data yang di kesehatan kayaknya yang terbaru itu dia sampai balita ya. Balita sampai 59 bulan. Jadi nanti saya sortir kembali, saya pilih yang usia 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah. Ini kita menggunakan dulu data PPKBM yang Februari 2023. Dari ini indikator yang 3 indikator ini, berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan. Nah di sini kalau di sini ada gizi baik, gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, obesitas, resiko gizi lebih. Jangan yang disepakati Gizi kurang dan buruk. gizi kurang dan gizi buruk. Sabar secara karena saya mau ke kerja nanti. Kalau gizi kurang banyak. Berat badan Atau gizi buruk mau. Banyak. gizi sepakati dulu gizi buruk. Gizi buruk BPTB gizi buruk BB PPTB dengan status gizi kurang itu banyak karena kan biasa di bulan ini dia sakit atau diare di bulan depan pasti tuh akan turun berat badannya dia BB Kalau gizi buruk sedapat Jadi gizi buruk Iya, gizi buruk. coba kita tes di sini gizi buruk. Iya. Sedikit ini. Enggak cocok nih. Kalau gizi kurang banyak. Kalau gizi kurang banyak, kalau gizi buruk memang sedikit. karena kalau gizi kurang Bisa-bisa Kak, tidak ada yang mau diaudit ini. Coba kalau gizi dua. Coba Kik, kalau kasih Kalau masuk kasih gizi dua, kan gizi gizi kurang. kurang. Masing-masing dulu nih indikatornya. Berapa itu berapa? Gizi buruk, gizi buruk sama gizi kurang. Ya. Terus kecamatan tinggi badan per umur sangat besar. Kemudian tinggi badan per umur. Sangat pendek mau. Sangat pendek. Sangat pendek. Oh ya sedikit. Sisa itu. Tambah-tambahin. Mas Bapak, ya. Itu Pak, karena itu kalau pendek bisa saja bulan depan ya beda 0, saja sudah berubah. biasa tergantung dari yang Tapi ini belum fix nih. Nanti data terbaru. Data terbaru, iya. Iya. Tapi sekarang kan kita Kriterianya saja ditentukan dulu. Sangat pendek kok. kalau di berat badan per umur di mana? Yang sangat kurang. Mempersen sampai tambah sedikit. Ini sangat pendek. Iya. Nah, sedikit. Berapa? Iya. Itu boleh Tapi belum jadi dia anunya. banyak tahu deh tidak belum Kecamatannya. Ini masih data terbaru. itu yang diperiksakan Daripada capek-capek Pak Satgas, disepakati saja data terbaru. Februari saja. Februari saja. Supaya tahu memang semua penyakit yang mau diaudit. baru dipastikan ke TPG masing-masing bahwa ini masih, Ya, ini masih- statusnya masih begitu sekarang. Iya. Iya. karena kalau
Kalau nanti bagi putulan data Juli, kayaknya agak repot di kita sendiri. Ada inputan. Tapi Iya. Pokoknya diambil saja yang kita sepakati data Februari. Disinkronkan nanti dengan data yang penginputan terbaru. Agustus. tapi contohnya ini kan ini bulan berapa ini? Bulan Agustus. Bulan sampai bulan September. Dari September itu ke Baru kita belakang menarik. sampai Ada sampai Januari. 21. Itu yang Dan 2 juta jadi mengambil. Iya. Umurnya. Yang kelahiran dari 2021. Tanggal lahirnya tanggal berapa tanggal lahirnya? itu yang nomor 1 sudah lebih dari Oh, yang ini Mbak masih. masih Masih baduta ini, masih baduta. Tanggal lahirnya jangan sampai ada yang lewat 10 tahun. Iya, itu seperti yang nomor 1 itu. Masih masuk ini Pak, masih baduta ini Sudah sekarang. 2 tahun ini tadi Baduta ya kan. Balita, tapi ini kan Baduta kita Baduta. Ini Baduta mau dicari. Masih baduta. Itu Fitra Aska sudah keluar. Ini udah 2014 semua ya. Kalau saya masih, kalau baru hari itu Tidak, dia. Di bulan Februari. Ada yang saya bikin ini. Sudah saya bikin. Ini dia pas 2 tahun ini umurnya. Kan dia standar dari tanggal 3 bulan 9 2021. Itu apa nanti? Baru ditilang lagi hasilnya. Kalau begitu. Ini yang berdasarkan umur dulu ini. Ada 19. Nah, ini dari 19 tadi. Yang salah dari sana. Yang kriteria 3 bisa. Nah, kalau kita pilih sangat pendek saja. Kalau 3 orang. Iya. Kalau ini betul-betul Itu salah. Kalau saya tuh biar ini pendek dan juga. Kan ini masih kalau pendek masih banyak sekali Pak. Pendek. Nah, ini sih yang mana? Yang pendek. Yang 23. Berapa ini? 19. Kemudian masih kita sortir lagi anunya kecepatannya. Ada yang lulus ini, ada Tinggal ini. Iya, sebut satu-satu. 18 sih. 12. Nah, ini kan baru nanti sementara. Mau diidentifikasi lagi. Apakah dia masih standar sekarang atau apa tinggi badannya kebetulan sudah naik atau tidak? Karena ini data Februari. Jadi nanti disandingkan dengan data terbaru. Barunya di Agustus. Yang Juli, enggak Juli. Juli. Karena Agustus belum bisa Belum ditahu. dirampung. masih pelaksanaan kerjaan. Juli menjadi. Juli dia cocok. Ini sudah saya pilih nih di bawah di Baduta, kemudian yang untuk di kecamatan di daratan. Itu alumni plastik. Yang pulas. Betul sikui bayar di sini. Ada dia Belumnya bawa. Nah ini data dari Februari, jadi nanti kita identifikasi lagi kalau yang tidak jangan. ya. Plastik itu pulau bawahnya. Coba kecamatan coba di Kepulauan. Yang mana di situ pulau ya? Kolasi di pulau deh. Jadi ini kesepakatan ini kita ambil juga gizi buruk sama gizi kurang, pendek sangat pendek, sangat kurang dan kurang. Karena kalau kita ambil cuma pendeknya sangat pendek saja, cuma 2 Ji.
Hanif masuk Hanif. Tahun lalu itu dia lagi sudah di audit itu Hanif. Hanif dia lagi Sekarang sekarang. Nah itu sekarang saya bilang jadi pertimbangan, jangan sampai ini kan sudah diaudit. kan tadi yang bilang gizi buruk. Sudah di audit tahun lalu. Tapi bagaimana kondisi sekarang? Masih Gizi begitu. buruk. Gizi buruk. Karena memang ada penyakit penyertanya. Bukan karena lupa. Orang tanah baru. Di rumah sakit. Sudah dirawat di rumah sakit ini. Ini. Itu penasaran itu pasti. Kata-kata Aflani. Mana tidak ada lah. Itu si Kuyu. Anaknya Ibu Suryani. Generator suaminya barang. Gimana ini disepakati atau saya perlu sandingkan dengan data terbarunya? Kalau mau kira apa disandingkan, tapi tetap sampai di Juli itu Masih masih ini, masih ini. Kalau gizi buruk itu masih ini. Iya. Yang bulan Juli. Juli. Masih ini. Kalau saya masih ini. Yang penting masih di waktu anunya umurnya 2 Jadi tahun. kita disepakati Bu, mau di Februari atau yang Juli? Februari kalau Februari terus semua bisa dikatakan tak semuanya yang punya data bahwa data yang di bulan Februari ini masih bermasalah sampai bulan sekarang. Nah, jadi ini kita akan bertambah di sana. yang Tambah makin dengan yang data yang kalau ada masuk lagi nanti di Juli. Tapi ini pasti ada di lagi. yang mau dipastikan ini gini di Benteng. Kecamatan Benteng. Benteng 2 di PT Jalan Jadi ini juga jadwalnya mengikuti yang di Ibu Hamil tadi turun kita tahu mau jadwal sendiri lagi. Kalau 2 kali. Satu kali dulu. Yang Februari 2023 Pak, berdasarkan PPKM. Bukti berapa stantinya? Kalau bukti tidak ada yang audit kalau Bebas. aman. Kenapa yang laporan bulan Juli masih ada stand?
ini kan tidak kita perbaharui. Oh. Iya biasa caranya Itu mereka nih, itu. ini kan ada di data susunan dulu. Jadi nanti yang ada Disandingkan lagi identifikasi sama tabel kertas senjata. Nanti diisi di situ kalau atau pas identifikasi kalau memang sudah tidak stunting tidak dipakai di data tidak boleh. Persoalannya ini lah ya, kan tahun kemarin sudah diaudit, jangan sampai nak bilang Ibu Elizabeth, Pak Bapak, Dokter Bapak, bahwasanya tidak ada yang lain kasus semua. Saya cepat Sama di Maulana juga tahun lalu sudah diaudit, tapi sekarang masih tidak. Karena memang statusnya begitu. yang Artinya ini mungkin kan ada nih dari tim pakar bahwa ini yang bersih kemudian tidak lanjutnya ini kayaknya nanti disalahkan apa nih nanti di sini kita Israel bagaimana tidak lanjut Tidak semudah membalikan. kalau status gizi begitu susah untuk ditindaklanjuti. Karena ada penyakit penyertanya, bukan termasuk saja. Ada penyakit penyerta. Kalau itu kita sepakati masukkan saja ya maksudnya kalau bisa masukkan gini, kalau bisa kata yang baru jangan yang habis diaudit tahun lalu itu lagi diangkat. Soalnya begini Pak Lali, tahun kemarin hasil dari NPL wilayah sudah semua di Berarti yang baru saja. kalau yang sudah diaudit tahun lalu yang mana sih Ini ada Bapak Hadim Itu 10. Apa hari Maulana di atas? 10. nomor 3 Ya itu, sudah diaudit. ini sudah Iya. kalau diaudit yang pertama saja benteng yang diaudit, tidak usah merayakan lagi kembali kan. yang mana lagi itu Rayaka sudah Rayaka ya sudah juga diaudit. mana lagi masih ada yang tahun kemarin diaudit berarti ini 10 Berarti bisa saya bilang kita sandingkan lagi sama data bulan 7. Kalau dia sudah normal berarti di profil. Ya. Itu lanjuti lagi data siapa yang udah yang diaudit. nanti bisa Yang dirujuk. Saya kalau di profil hebat tidak. tadi bagaimana ini ini pulang sembilan sasaran wanita ayo fokus dulu supaya cepat selesai jadi ini kesepakatan itu sebentar sekarang karena menunggu data yang Fix 9. Jadi ibu hamil itu ada 15 sasaran yang kadungta 9 sasaran Siap. jadwalnya nanti kan sudah diinfokan tadi dan tinggal turun lapangan nanti sama-sama ikutkan juga sama-sama dengan dari KBN komunikasi sama pihak puskesmas ada mewakili kecamatan
kecamatan dan desa. Atau ada yang mau bertanya? Tidak ada, jelas nih? Jelas. Kalau jelas nih. Tidak ada di mana. Ya, kawan lagi ya. Di TPK, nanti TPK teruskan ke masing-masing di puskesmas, di desa, kecamatan. Ya, TPK kabupaten. Kan ada TPK kabupaten. Lalu saya di ya nanti saya kirim. Nah, nanti malam kirim. Kalau ibu hamil nanti malam saya kirimkan. Kalau yang FPPGBM atau yang penimbangan di bulan Juli, nanti mungkin karena mungkin kayaknya besok dikasih datanya sama Bu Bin. Karena dia lagi sibuk sudah. Jadi paling kalau setengah jam saya kerja itu, sampai setengah jam. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang akan kita sasar sebentar. Jadi hari ini kita sudah sepakat untuk mengajukan sasaran yaitu bumil dan balita. Kemudian kita juga sudah sepakat memakai data pendampingan Ensimil untuk bumil dan untuk balita adalah data EPPGBM. Yang ketiga kita juga sudah sepakat untuk menentukan waktu kunjungan lapangan yaitu mulai dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 25 Agustus. Ya, jadi mudah-mudahan yang disepakati hari ini itu bisa kita laksanakan dengan baik karena ini sudah dikejar waktu. Ya, jadi anggaran kami ini masih di antara perubahan sehingga kita lambat untuk memulai. Jadi sebenarnya audit kasus stunting itu sudah selesai di bulan Juli, tetapi karena masuk di anggaran perubahan sehingga kita terlambat. Makanya waktu yang sudah kita sepakat ini sedapat mungkin itu kita bisa laksanakan pada saat itu juga. Karena untuk audit kasus stunting sebentar harus ada rentang waktu dulu baru bisa masuk di audit oleh pakar, kemudian nanti setelah diaudit oleh tim pakar ada rentang waktu lagi untuk melakukan diseminasi. Jadi mungkin itu kami harapkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, bagi itu TPK, dalam puskesmas, tenaga gizi, untuk kita bersama-sama melaksanakan apa yang sudah kita sepakati pada hari ini. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini, dan selanjutnya untuk komunikasi lebih lanjut itu akan kita share di grup, ya, untuk komunikasi kapan kita akan turun secara bersama-sama itu kita akan share di grup. Ya, mungkin melalui dan fasilitatornya atau seperti apa sehingga informasi ini bisa sampai kepada Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku-pelaku percepatan stunting di lapangan. Mungkin ini dari saya. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya akan mengucapkan terima kasih sekiranya ada kekurangan mohon dimaafkan, dan sampai jumpa pada tanggal 19 Agustus. Ya.